Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pagi ini sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semua, subscriber saya yang menonton semuanya. Mudah-mudahan kami doakan yang menonton video ini mudah-mudahan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, rezekinya lancar. Yang juga belum punya jodoh, mudah-mudahan sudah ketemu jodohnya. Yang mau beli sesuatu, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, termasuk anak-anak ini yang ikut bareng ngaji ini, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Langsung saja, ini sudah masuk ke pasal 15 ya. Jadi pasal 15 untuk pagi ini yaitu adalah syarat-syaratnya menjadi tayamum. Ya, paham lah ya. Jadi pasal 15 ini yaitu syarat-syarat melaksanakan tayamum. Ya. Jadi yang pertama adalah syarat-syarat melaksanakan tayamum, itu jumlahnya ada 10 ya. Pasal 15 ini syarat-syaratnya tayamum ada 10 poin ya. Satu, syaratnya tayamum adalah yang pertama menggunakan tanah. Jadi namanya tayamum itu yang pertama harus menggunakan tanah. Nah, jadi bukan karena kita tidak ada air, ya wajib kita memenuhi kriteria ini melaksanakan tayamum menggunakan tanah. Nah, menggunakan benda dan lain-lain, apalagi benda yang kotor tidak bisa. Jadi yang pertama syarat-syaratnya melaksanakan tayamum, satu, harus menggunakannya dengan tanah. Nah, satu ya. Terus sekarang nomor 2, harus tanahnya itu harus suci ya nak ya. Ya. Jadi tanahnya itu harus suci. Nah, jadi kalau ada tanah yang betul-betul sudah bercampur dengan najis, itu juga tidak bisa digunakan kita tayamum. Boleh mengambil air mengambil tanah dimanapun boleh, tidak apa-apa. Yang penting kriteria dan prosesnya itu betul-betul tanah yang suci ya. Yang kalau memang sudah tanahnya itu memang bercampur dengan kotoran hewan dan lain-lain, itu tidak boleh dan tidak sah melaksanakan kita tidak bisa digunakan untuk tayamum ya. Itu 2, tanahnya harus suci. Yang 3, jangan menggunakan tanah mustakmal, tanah yang telah digunakan. Mustakmal itu apa? Mustakmal itu tanah yang pernah digunakan tayamum. Contoh, kemarin mengambil tanah di sini, kemarin menggunakan tanah ini untuk tayamum, besoknya lagi menggunakan ini, itu tidak boleh. Itu namanya mustakmal ya. Sama dengan air yang sudah digunakan itu namanya air mustakmal, bukan air yang suci dan mensucikan, dan itu tidak boleh. Nah ya, jadi tanah jangan menggunakan tanah mustakmal. Makanya kalau bisa tanah itu tidak apa-apa, jadi cari di debu ya, di kotoran-kotoran tembok yang atas itu. Sama dengan saya kemarin ketika waktu ke Arab Saudi itu, ada kotoran kapal terbang itu kan, ada kotoran ya di kabin ya, ada di kabinnya kanan dan kiri ya. Tinggal tangan ini kita tempelkan di kabin, yang ambil yang agak kotoran, ada kotorannya tempelkan di kabin, ini kan melekat debu. Nah ininya langsung kita itu tayamumi listihabati sholah fadlah, langsung diginikan 2 kali selesai, tidak apa. Itu kan debu mau cari di mana, dan itu pasti suci. Kalaupun di rumah kita cari di kamar atau di atas itu di loteng, itu tidak apa-apa, kita tempelkan saja kotoran, dibuat tayamum boleh, tidak apa-apa. Yang jelas itu tanah suci, karena tanahnya tanah dari angin kan ya. Itu tanahnya itu nomor 3. Jadi jangan menggunakan air mustakmal, tanah mustakmal, maksudnya tanah yang sudah digunakan jangan dibuat untuk tayamum kembali. 3. 4,
tanahnya jangan tercampur tepung atau air atau yang lain. Tanahnya itu betul-betul asli, tidak tercampur dengan apapun, tidak tercampur dengan tepung, dengan jagung, dengan padi ya, atau benda-benda lainnya. Jangan sampai tanah itu tercampur dengan itu, dengan benda selain tanah. 5 ya, nomor 5 syarat-syaratnya tayamum. Niat tayamum. Nah, tayamum nyata. Jadi di dalam hati itu berniat mau tayamum. Terus apa doanya, apa niatnya tayamum apa? Nawa itu tayamumi listibahati sholah fardhu lillahi ta'ala. Jadi tayamum itu, namanya tayamum itu pengganti untuk sholat. Loh, bagaimana kalau kita hadus besar, hadus kecil, sama saja. Jadi apa namanya? Tayamum itu pengganti sholat. Nawa itu tayamum listibahati sholah fardhu. Mohon bisa dihafalkan anak-anak ya, jangan sampai lupa. Terus 6. Mengusap muka dan kedua tangan sebanyak 2 tepukan 2 kali mengambil tanah. Syaratnya juga ya, mengambil tanahnya itu 2 kali ya. Ini mengusap muka dan kedua tangan sebanyak 2 tepukan 2 mengambil tanah. Contohnya begini. Jadi prakteknya begini ya. Nanti jelasnya di mungkin tanyanya begini ya. Ya, tangan dua ini ini taruh di tanah. Teng. Taruh di tanah, teng. Dan ketika di tanah ini diginikan biar yang besar-besar jatuh. Terus langsung muka. Nawa itu taya memilih istibahati sholah, langsung ginikan. Tuh. Ya. Terus kalau yang tangan ngambil lagi, yang tangan itu ngambil lagi ya. Ini dibersihkan dulu, ngambil lagi. Ini ditaruh di tanah. Sret. Cekak kan ya. Ketika ini dilekati oleh debu, langsung sudah diginikan ya. Dari sini ini ya. Yang kanan dulu usap ya. Ini sret, ini lihat. Sret, ini debunya ya, terus diginikan. Nah, selesai. Satunya diginikan lagi. Sret. Diginikan, balik masih gini. Jadi dari sini ke sini, terus ke sini. Seret. Nah, berarti dua kali ya. Selesai sudah. Telinga, kaki, ya, rambut tidak usah. Karena tidak sama tata caranya, tidak sama tayamum dengan wudu. Itu. Nomor 7. Harus membersihkan dulu najis sebelum tayamum. Jadi kalau misalnya badan-badan ini memang ada najisnya, ada najis kotoran, mungkin najis berak, pipis, semuanya apa yang bisa kita bersihkan sesuai apa ya, selama masih bisa dibersihkan ya, contoh getah dan lain sebagainya itu dibersihkan. Itu masuk syaratnya. Terus nomor 8 ya, ijtihad mencari kiblat. Jadi ketika melaksanakan tayamum itu ijtihad itu berusaha ijtihad itu menghadap kiblat atau mencari kiblat. Jadi menghadap ke barat ya. Kalau di sini itu kan daerahnya di sini itu Jawa Timur ya, dan di sini itu kalau ke kiblat itu lebih ke sana. Jadi menghadap ke kiblat. Ijtihad ke kiblat. Terus kalau di luar sana ya menyesuaikan ya dengan kondisi, menyesuaikan dengan misalnya kita tayamum dilaksanakan di baratnya arah kiblat, berarti menghadap ke sana, ke timur itu. Menyesuaikan dengan lokasi dan geografis yang ada yang di daerah kita masing-masing. Terus nomor 9 ya. Nomor 9 itu tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, tayamum itu beda dengan wudu. Ya, ini pahami ya. Ini pahami, dengarkan. Wudu dengan tayamum itu beda. Kalau berwudu itu 1 kali wudu bisa dibuat sholat untuk duhur, bisa dibuat sholat untuk asar, bisa dibuat sholat untuk maghrib, isya, subuh dan lain-lain. Bisa 1 kali wudu bisa digunakan banyak manfaatnya. Bisa dibuat sholat kembali ketika tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tayamum itu ini adalah 1 kali tayamum 1 kali sholat. Nah, jadi kalau selesai tayamum itu digunakan untuk sholat asar ya. Nah, maghribnya tayamum lagi. Begitu. Kemarin ya ketika saya sakit itu dia gitu ya. Jadi duhur saya tayamum, asar pun walaupun tidak ngentut, tidak membatalkan wudhu ya, tetap asarnya tayamum kembali.
Karena namanya tayamum itu menurut keterangan itu pengganti sholat. Ya, bukan solusi menggunakan itu ketika tidak ada air, tapi apa namanya, mempermudah atau Islam ini mempermudah umatnya ketika kondisinya tidak ada air, ketika kondisinya sakit. Jadi tidak apa-apa tidak menggunakan air, tetap bisa menggunakan dengan cara tayamum. Ya, pernah tayamum anak-anak ini? Tidak pernah ya, karena di sini itu airnya banyak dan kondisi tidak sakit. Berarti kalau sakit sampai tidak sholat itu? Enggak. Oh, ya. Ya, jadi kalau sakit ya semuanya itu sholat itu wajib nak ya. Sholat itu wajib sampai kapan? Sampai mati kita itu. Kita sampai mati, sampai pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit pun sampai sholat itu ya, ada yang sholat berdiri tidak mampu berdiri, bila sholat duduk tidak berdiri, tidak mampu, kita bisa sholat miring ke kanan, bisa sholat miring ke kiri, miring ke mana, sampai bisa sholat dengan cara berkedip mata gitu, kalau memang tidak mampu. Kenapa? Itu wajib, saking wajibnya sholat. Sholat itu tiang agama, iya. Sholat itu pondasi agama. Kalau kita ada sholat, pondasinya rusak dan pasti masuk neraka. Karena kewajiban itu sholat. Jangankan kita hanya sebagai orang biasa, manusia biasa, umat biasa, Rasulullah pun tak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada mimpi kedatangan siapa, saya ini ada mimpinya begitu, saya ini orang hebat, orang kiai, orang wali, orang apa, sudah tidak melaksanakan sholat, boleh tidak melaksanakan? Tidak ada, itu setan namanya. Ya, semuanya itu wajib sholat dengan sebanyak 5 waktu, itu wajib kita laksanakan. Itu paten hak veto dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa diganggu gugat. Bagaimana yang tidak sholat? Yang tidak sholat itu wajib mengkodoknya, wajib menggantinya. Makanya lembutnya hati, lembutnya pola pikir, senang dan bahagianya jiwa itu tergantung seberapa besar sampean khusyuk dalam sholat. Jadi kalau sholat itu kita khusyuk, sholat kita itu betul, khusyuk, mantap, tepat waktu, ya, maka kita semuanya akan mendapatkan hikmah dari sholat itu. Jiwanya akan bahagia, hatinya akan tenang, tidak ada resah dan gelisah. Ya. Bukannya ketika sampean itu resah gelisah menemui cowoknya, bukan begitu. Ada yang teman-teman bilang yang jomblo, ketika resah dan gelisah temui cowoknya, hatinya biar tenang. Bukan begitu. Kalau mau tenang, kita harus sholat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara itu solusi yang terbaik untuk membuat jiwa dan hati kita itu menjadi tenang. Ya. Terus sekarang 10 ini terakhir sudah ya. Tayamum dilakukan setiap waktu sholat, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat, itu sama ya. Jadi tayamum tetap dilakukan setiap waktu sholat, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Itu ya, itu syarat-syaratnya cara melaksanakan tayamum sebanyak 10. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat dan barokah, ada nilai positif, nilai bisa memberi manfaat ke orang lain. Terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau apa, bisa di komen di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam keluarga, salam keluarga semuanya. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.